Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 19051011141, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi pembelajaran mengenai hipotek pesawat udara, mata kuliah Hukum Jaminan. Baiklah, kita masuk pada bagian pertama mengenai pengaturan pembebanan jaminan kebendaan pesawat udara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, tidak menjelaskan mengenai lembaga jaminan apa yang dibebankan untuk pesawat udara. Jaminan hipotek merupakan lembaga yang paling relevan untuk pesawat udara, dikarenakan pesawat udara merupakan benda tidak bergerak yang memiliki bobot yang lebih dari 20 meter kubik dan bersifat sui generis. Dikarenakan harus didaftarkan pada pasal 24 Undang-Undang Penerbangan, serta diperkuat dengan penjelasan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yaitu membuat akta hipotek pesawat terbang. Kita masuk pada bagian kedua mengenai sistem pendaftaran pemberian jaminan kebendaan pesawat udara sebagai jaminan kredit. Sebagai jaminan kredit tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, sehingga apabila dilihat dari pembebanan jaminan atas pesawat udara, yaitu dijaminkan dengan cara hipotek. Maka untuk pendaftaran pemberian jaminan kebendaan atas pesawat udara adalah dengan dibuatkan akta hipotek pesawat udara oleh notaris yang didaftarkan pada buku daftar hipotek pesawat udara oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebagai pemenuhan asas publisitas untuk melindungi pihak ketiga dari kemungkinan yang merugikan sebagaimana diatur dalam pasal 1179 KUH Perdata. Kita masuk pada bagian selanjutnya mengenai dasar hukum hipotek pesawat udara. Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan, pesawat terbang dan helikopter yang sudah memiliki tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebankan dengan jaminan hipotek dan harus didaftarkan sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan. Seiring dengan perkembangan zaman, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Selanjutnya disingkat Undang-Undang Penerbangan. Dalam Undang-Undang Penerbangan tersebut tidak mengatur mengenai pembebanan jaminan kebendaan berupa pesawat udara, namun Undang-Undang Penerbangan hanya mengatur pendaftaran kepemilikan atas pesawat dan helikopter. Akibatnya, kreditur tidak memiliki hak preference untuk melaksanakan hak-haknya apabila debitur wan prestasi. Pada bagian selanjutnya mengenai pengaturan dan status pesawat dalam perkembangan hukum jaminan di Indonesia. Pesawat terbang merupakan industri bisnis yang masuk dalam kategori high technology yang membutuhkan pembiayaan cukup besar. Cukup banyak maskapai penerbangan yang membutuhkan pembiayaan untuk keberlangsungan bisnisnya, terutama dalam hal peremajaan pesawat terbang. Maskapai sering bekerja sama dengan bank sebagai salah satu lembaga pembiayaan. Jenis kredit yang dikeluarkan oleh bank adalah kredit konsorsium, yang artinya pemberian pembiayaan kredit dilakukan oleh lebih dari satu bank dikarenakan jumlah pinjaman yang cukup besar. Penyediaan dana oleh bank melalui perjanjian kredit tertuang dalam perjanjian kredit. Perjanjian tersebut akan menimbulkan perikatan antara para pihak, yaitu suatu hubungan hukum dalam lapangan, harta kekayaan antara dua pihak yang menimbulkan hak pada suatu pihak dan kewajiban pada pihak lain dalam suatu prestasi. Dalam perjanjian kredit yang diberikan adalah dalam bentuk fidusia, di mana objek yang dijaminkan adalah bagian atau potongan dari badan pesawat, seperti sayap yang terdapat mesin pesawat di dalamnya yang bernilai ekonomis. Status perjanjiannya tidak berdasarkan hipotek, tetapi fidusia dikarenakan dengan bagian pesawat yang dijaminkan berukuran kecil yang ukurannya tidak lebih dari 20 meter kubik. Kita masuk pada bagian selanjutnya mengenai pembebanan jaminan kebendaan terhadap pesawat udara. Pengaturan pembebanan jaminan kebendaan terhadap pesawat udara tidak diatur dalam Undang-Undang Penerbangan. Dalam pasal 71 Undang-Undang Penerbangan menjelaskan bahwa objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, atau perjanjian sewa guna usaha. Dalam buku kedua KUH Perdata tidak mengatur mengenai penggolongan benda atau pesawat terbang atau pesawat udara. Pasal 509 KUH Perdata menjelaskan barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah atau dipindahkan. Pesawat udara dapat berpindah atau dipindahkan sehingga tergolong benda bergerak. Pesawat udara harus memiliki tanda pendaftaran dan kebangsaan yang diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Penerbangan seperti halnya kapal laut yang terdapat pada pasal 314 KUH Dagang yang menjadikan pesawat udara sebagai benda tidak bergerak. Oleh karena itu masih menjadi problem mengenai penggolongan benda atas pesawat udara. Diwajibkan memiliki tanda pendaftaran dan kebangsaan menjadikan pesawat udara sebagai benda tidak bergerak.
Suatu pesawat udara jika dilihat dari segi nilainya atau sifatnya yang berpindah atau dipindahkan, memang dapat digolongkan sebagai suatu benda bergerak pada pasal 509 KUH Perdata. Namun, apabila dilihat dari segi berat bobot, total pesawat udara yang lebih dari 20 meter kubik memperkuat penjelasan bahwa pesawat udara dikategorikan menjadi benda tidak bergerak, sebagaimana halnya kapal laut. Pasal 314 KUHD atau KUH Dagang menjelaskan bahwa kapal Indonesia yang berukuran lebih dari 20 meter kubik dapat dibukukan dalam suatu register kapal menurut ketentuan undang-undang yang akan ditetapkan tersendiri. Dengan dilakukannya pendaftaran kapal, akibat hukum yang penting adalah bahwa terhadap kapal yang terdaftar itu status hukumnya dipersamakan dengan barang-barang tak bergerak. Maka, dari penjelasan tersebut, pesawat udara dapat diikatkan dengan jaminan hipotek. Baiklah, demikian pembahasan mengenai hipotek pesawat udara yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya Eko Nugroho pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.